Gua tahu kebanyakan video-video yang beredar di YouTube itu selalu ngasih tips-tips kurang lebih seperti ini. Yang pertama, lu disuruh posting yang rajin setiap hari, bahkan postingnya berulang-ulang tuh dalam sehari. Kemudian yang kedua, lu disuruh pasang iklan untuk nge-boost konten lo dan nge-boost juga akun Instagram lo. Dan yang ketiga, lu itu disuruh follow-followin akun yang sekiranya cocok banget nih buat jadi calon konsumen lo, yang dimana harapannya mereka ujung-ujungnya akan beli produk atau jasa lo. Bener kan? Nah, buat lo yang belum nonton video tentang kenapa sih yang namanya follow unfollow itu dilarang di Instagram, dan gua nggak nyaranin dan alasannya kenapa sih ini dilarang, habis nonton video ini jangan lupa ya nonton video gue juga yang ini. Nah, masalahnya kenapa sih tips-tips yang beredar di YouTube itu nggak ngasih efek apapun sama akun Instagram lo? Alasannya itu karena saking banyaknya orang yang melakukan strategi itu, jadi orang-orang yang main di Instagram itu udah tahu guys kartu lo tuh apa, dan mereka itu udah jenuh banget, bahkan cenderung kesel dengan orang yang melakukan strategi-strategi ini. Efeknya apa buat akun lo? Bahkan gue sering banget dapat laporan kalau akun Instagram mereka itu banyak juga yang diblokir. Lo tau gak kenapa penyebabnya diblokir? Ya karena banyak yang ngelaporin akun Instagram lo, dan yang ngelaporin gak cuma satu orang nih, ada banyak. Jadi jangan heran kalau akun lo itu tiba-tiba diblokir oleh Instagram padahal lo kayaknya nggak ngapa-ngapain. Ya bisa jadi lo membuat orang lain kesel guys. Maka dari itu lo nggak bakal nemuin konten yang aneh-aneh di channel YouTube gua, karena gue juga nggak mau ngajarinnya ke lo. Karena gua di channel ini cuman ngajarin lo tips-tips atau strategi-strategi yang bener-bener udah gue praktekin sendiri dan yang akan memberikan hasil real untuk akun elu. Walaupun gue itu memerlukan waktu beberapa tahun untuk bisa menguasai platform Instagram. Bahkan gue juga sampai mempelajari cara kerja algoritma Instagram yang setiap tahun atau berapa tahun sekali itu suka berubah-berubah. Tapi pada akhirnya gue menemukan benang merahnya guys. Dan kalau lo mempelajari tips yang ada di video ini dan mempraktekannya, gue yakin banget gak cuman akun Instagram lo doang yang berkembang, tapi bisnis lo pun juga ikutan berkembang. Karena tips-tips yang bakal gue share di video ini itu akan membuat bisnis dan akun Instagram lo berkembang secara organik. Jadi walaupun algoritmanya mau berubah-berubah, akun dan bisnis lo itu gak akan berpengaruh. Tapi sebelum gue masuk ke step nomor 1, gue mau kasih disclaimer dulu ya, bahwa semua informasi yang ada di video ini itu butuh proses, butuh waktu, dan butuh upaya lo secara konsisten kalau lo ingin melihat hasilnya. Jadi kalau mentalitas lo adalah mentalitas instan, mendingan lo nggak usah nonton video ini, karena video ini tuh nggak cocok buat lo guys. Step 1 dari gua adalah lo sebelum ngapa-ngapain di Instagram, lo pertama-tama harus menemukan siapa target market yang akan menjadi audience lo guys. Kenapa proses ini tuh penting banget? Proses ini itu jauh lebih penting dari segala macam strategi yang beredar di luar sana. Apapun strategi tentang Instagram itu nggak ada apa-apanya dibanding step nomor 1 ini. Karena apa? Karena kalau lo belum tahu target market lo tuh siapa, lo itu hanya menarik audience yang random, yang dimana mereka sendiri belum tentu tertarik untuk membeli produk atau jasa lo. Jadi ketika lo nanti nawarin produk atau jasa lo, ya jangan heran kalau yang beli sedikit. Nah, sekarang cara mengidentifikasi target market lo itu bagaimana? Untuk mengidentifikasikan target market, yang dicari bukan demografinya ya, tapi lo itu bener-bener tahu secara detail, baik itu yang bersifat data diri mereka, situasi mereka, logika cara berpikir mereka, sampai emosi dan perasaan mereka saat ini. Sebagai contoh, salah satu informasi data diri yang lo butuhkan nih untuk bisnis lo adalah, yang pertama, apa sih pekerjaan mereka atau bisnis mereka? Yang kedua, berapa sih penghasilan mereka setiap bulannya? Yang ketiga, apakah mereka punya kendaraan? Kalau seandainya punya, kira-kira mereknya tuh apa? Kemudian tipenya juga apa? Lo harus cari tahu guys. Terus contoh lain, kalau lo membutuhkan informasi tentang emosi atau perasaan target market lo yang bisa lo pakai untuk bisnis lo adalah, misalnya lo jualan obat pelangsing, maka yang lo perlu tahu yang pertama nih adalah bagaimana sih perasaan mereka ketika ngomongin masalah berat badan. Contoh yang kedua,
bagaimana sih perasaan mereka ketika melihat orang yang lebih langsing dari mereka. Dan contoh pertanyaan ketiga adalah, apa sih yang sekiranya memotivasi mereka untuk ngurusin berat badan mereka? Nah, kalau informasi-informasi ini aja lu nggak tahu sama sekali, maka jangan heran guys kalau setiap kali lu jualan apapun di Instagram itu nggak ada yang beli, ataupun kalau yang beli paling cuma sedikit jumlahnya. Oh ya guys, kalau lu ingin mengadakan giveaway di Instagram dan lu belum tahu gimana sih caranya, nanti nonton video gue yang ini ya, gue udah bikinin videonya juga buat lo. Step kedua dari gue adalah lo harus mengetahui apa sih permasalahan yang dihadapi atau dialami oleh target market lo. Gua tahu sebagian besar dari lo itu pasti jualan produk, dan produknya ini adalah produk komoditas. Yang namanya konsumen itu ketika membeli sesuatu, biasanya mereka itu punya masalah guys. Dan kalau lo punya solusinya, akan secara alami mereka dengan lo akan melakukan yang namanya transaksi bisnis. Gua kasih contoh sederhana deh. Lo pasti udah pernah dong nonton bioskop. Dan sekarang kalau gua tanya ke lo, emangnya orang-orang yang nonton bioskop itu punya masalah ya? Tapi kalau lo bener-bener memperhatikan secara teliti, orang-orang yang nonton di bioskop itu rata-rata punya masalah guys. Dan lo tahu nggak masalah mereka apa? Mereka itu masalahnya antara misalnya lagi stres, lagi bete, atau lagi jenuh, atau bahkan masalah-masalah lainnya yang kita nggak tahu. Maka dari itu, sekarang solusi terbaik untuk menghilangkan stres, jenuh, bete, dan lain-lain itu kira-kira apa guys? Pasti jawabannya adalah ya refreshing dong. Nah, sekarang salah satu cara untuk refresh ya dengan lo nonton bioskop. Oke, lanjut lagi step nomor 3. Nah, di step nomor ini baru deh lo harus mengoptimasi akun Instagram lo guys. Tapi ingat ya, lo harus kenal dulu dengan target market lo, dan lo harus mengidentifikasikan dulu masalahnya mereka tuh apa. Dan kalau lo punya solusinya, baru deh di fase nomor 3 ini lo mulai mengoptimalkan akun Instagram lo. Tujuannya apa sih akun Instagram lo ini harus dioptimalkan? Ya yang pasti yang pertama lo mau dong menjangkau target audience yang lebih luas. Kemudian yang kedua, yang namanya target market lo ini belum tentu merasa membutuhkan produk atau jasa lo. Jadi lo itu tugasnya di fase nomor 3 adalah mengedukasi mereka. Nah yang diedukasi itu apa? Yang diedukasi adalah ya situasi mereka, masalah mereka, sekaligus produk dan jasa lu. Kalau lu yang belum mengoptimalkan akun Instagram lo, yang pertama-tama adalah bio Instagram lo itu harus dioptimalkan dulu guys. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga untuk melakukan riset hashtag. Nah, riset hashtag ini juga nggak bisa sembarangan. Lu harus merisetnya bener-bener sesuai dengan niche market lu. Kemudian selanjutnya tips ketiga dari gua adalah lu juga bisa memfollow hashtag-hashtag yang sesuai dengan niche market yang udah lo survei tadi, itu lo follow guys. Jadi lo bisa berinteraksi dengan konten-konten yang ada di situ. Dan tips nomor 4 dari gua, lo tolong biasakan untuk membuat long caption. Nah, cara membuat long caption ini ya dengan menggunakan storytelling. Sama tips nomor 5 dari gua, jangan lupa juga untuk menggunakan semua kendaraan atau fitur-fitur yang ada di dalam Instagram. Kayak misalnya lo bisa gunakan IGTV juga, kemudian IG Live, dan pastinya IG Story juga ya. Nah, di dalam IG Story kan juga banyak tuh fitur-fiturnya. Ada fitur stiker, ada poll, ada question. Itu lo pakai semua guys. Tujuannya adalah untuk menjangkau reach yang lebih luas lagi ke audiens-audiens baru, dan sekaligus juga men-trigger algoritma Instagram untuk memfavoritkan konten lo dan memperkenalkan konten lo ke audiens yang lebih luas tadi itu. Dan ini semua udah banyak banget gue bahas di channel gue. Jadi lo tinggal ya lo binge aja nontonin semua video-video yang ada di channel gue. Dan kalau seandainya ada video-video yang belum gue cover dan lo penasaran pengen gue cover juga, jangan lupa tulis di komen. Nanti mudah-mudahan gue bikinin juga videonya buat lo. Kalau lo yang udah punya akun Instagram, atau misalnya lo punya online shop gitu ya, atau enggak lo udah jualan sesuatu lah di Instagram, tapi lo belum pernah nih jualan lewat Instagram DM, gue udah bikinin juga videonya buat lo. Jadi habis nonton video ini, pasti nonton video gue yang ini juga ya. Step nomor 4 dari gue adalah desire. Artinya lo harus memunculkan perasaan ingin membeli menggunakan strategi konten marketing. Buat lo yang belum familiar
familiar dengan konten marketing itu apaan sih, Yan? Sederhananya, konten marketing ya sesuai namanya guys, yaitu aktivitas marketing tapi menggunakan atau lewat sebuah konten. Salah satu contoh konten marketing yang gue masih inget nih, dulu waktu gue masih kecil, gue sering banget ngeliatin om gue kalau dia lagi main ke rumah gue tuh, kalau tengah malam itu sering nonton TV guys. Dan lo tau dong acara tengah malam zaman dulu, kalau di TV itu ya acaranya acara jualan barang-barang gitu, lo tau kan, kayak TV media gitu. Mulai dari jualan produk rumah tangga kayak sampai produk kesehatan, semuanya dijual di situ. Kebetulan di acara itu topiknya itu lagi membahas tentang produk panci guys. Parahnya om gue ini kan tadinya nggak tertarik untuk beli panci kan, tapi setelah nonton acara TV itu, dia itu nggak cuman beli panci, tapi beli satu paket komplit panci yang di dapur lu juga nggak butuh banget. Plus dia juga membeli paket bonus yang ada panci yang bisa lo bawa di saat camping segala, alias yang portable, dan mereka sih bilangnya itu limited edition. Dan yang membuat gua terheran-heran adalah dari semua panci yang udah dibeli sama om gua, ternyata gua baru tahu kalau om gua itu nggak bisa masak guys. So pertanyaannya adalah, kok bisa sih sebuah acara TV tengah malam pula membuat orang yang nggak bisa masak, nggak suka masak, nonton acara itu dan nggak butuh peralatan masak, tapi akhirnya beli panci satu set komplit beserta bonusnya yang limited edition tadi dalam durasi cuman paling 30 menit doang acaranya. Kalau lu juga heran, maka sekarang gue kasih tahu. Itu yang disebut dengan konten marketing guys. Jadi dari konten yang ada di TV itulah yang membuat orang dari yang nggak butuh menjadi butuh, dan dari yang nggak pengen beli menjadi pengen beli. Tapi gue mau kasih sedikit ya triknya bagaimana sih TV-TV di malam hari itu bisa menjangkau para pembeli padahal jualannya tengah malam pula, ya kan? Rahasia mereka itu sebenarnya ada 5 guys. Yang pertama, mereka itu menciptakan sebuah situasi. Jadi mereka itu ngomong dulu nih situasinya seperti apa dan membuat orang itu merasa engage dengan konten mereka. Yang kedua, mereka itu menciptakan atau memberitahu yang namanya pain point. Nah, pain point ini adalah masalah. Biasanya orang itu ketika dikasih tahu masalah, dia otaknya langsung tiba-tiba berpikir solusinya bagaimana ya kalau misalnya gua lagi berada di masalah itu. Nah, selanjutnya yang nomor 3, mereka itu akhirnya menggiring engagement mereka dengan memperlihatkan solusinya. Kemudian yang keempat, mereka nggak berhenti sampai di situ guys, karena belum tentu orang yang tahu masalah dan solusinya apa belum tentu mau membeli. Maka dari itu mereka harus memberikan sebuah insentif. Nah, salah satu strategi insentif adalah yang paling efektif nih adalah scarcity. Ketika mereka udah terdesak bahwa wow, kalau gua nggak beli produk ini sekarang maka harganya jadi lebih mahal, atau kalau gua nggak beli produk ini sekarang maka gua akan rugi di kemudian hari. Nah, dari situlah akhirnya seseorang yang tadinya nggak butuh apa-apa dari elo tiba-tiba mulai muncul rasa desire tadi yang gue bilang, alias keinginan untuk membeli sebuah produk atau jasa yang padahal secara logika mereka itu nggak butuh sama sekali. Tapi Yan, itu kan di TV, beda sama di Instagram dong. Nah, kalau misalnya gue udah mempraktekkan tips ini di Instagram tapi orang masih nggak beli juga, itu gimana? Ya jawabannya nggak apa-apa guys, karena yang namanya Instagram adalah bukan platform jual beli alias marketplace. Tugas utama lu di Instagram adalah membangun yang namanya awareness, membangun juga yang namanya desire, kemudian membangun juga yang namanya relationship dan kepercayaan calon konsumen elo. Jadi kalau mereka nggak beli apa-apa di Instagram lo, ya nggak apa-apa. Memang tujuannya Instagram itu bukan untuk jual beli. Maka dari itu, gue selalu mengajarkan ke semua klien-klien gue agar menggunakan Instagram untuk membangun awareness atau mencari traffic aja di situ. Nah, proses selanjutnya adalah lo harus memiliki yang namanya kolam market. Dan buat lo yang belum tahu kolam market itu apa, kolam market itu bisa berupa database ataupun bisa berupa komunitas. Kenapa sih yang namanya kolam market ini penting? Karena yang namanya orang kalau udah masuk ke dalam database lo atau komunitas lo, artinya mereka ini
udah kenal dong dengan lo. Sedikit enggak mereka udah mulai percaya dengan lo, udah nyaman dengan diri lo. Dan pastinya mereka juga udah sedikit ada bayangan produk atau jasa apa yang lo jual. Jadi ketika suatu saat nanti lo melakukan launching atau memperkenalkan apalah, misalnya lo lagi bikin sebuah sale atau lagi promo apapun, mereka-mereka yang udah ada di kolam market lo ini itu pada dasarnya sudah siap untuk membeli produk atau jasa lo. Dan proses ini tuh jauh lebih mudah daripada lo melakukan hard selling lewat Instagram atau enggak platform sosial media lainnya, bahkan lewat iklan sekalipun. Nah, jadi kalau lo sekarang udah tahu konsepnya, sebenarnya simple kan konsepnya? Kayak kita lagi belajar memanah. Cuman yang namanya belajar memanah juga nggak sesimpel itu. Memang sih gerakannya cuma begini doang. Tapi kan untuk bisa panahnya itu sampai ke tepat sasaran, itu kan butuh waktu ya kan? Butuh skill lo juga, butuh latihan, butuh konsistensi, butuh macam-macam lah. Dan begitu juga dengan bisnis atau sosial media lo. Jadi kalau lo mulai paham tentang konsepnya, cara berjualan di Instagram itu kayak gimana sih? Sebenarnya nggak cuma di Instagram sih, semua sosial media itu sama aja. Dan kalau lo ngerti konsep ini, lo itu akan jauh lebih mudah guys menjual produk apapun, jasa apapun di platform manapun juga. Jadi kalau lo ingin belajar teknisnya bagaimana, karena kalau di video ini gue nggak bisa terlalu lama-lama kan ngejelasin semuanya, gue udah bikinin yang namanya ebook gratis. Judulnya adalah cara membangun sales funnel lewat Instagram. So, kalau lo ingin download gratis bukunya, lo nanti tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi, nanti gue taruh di situ pokoknya. Tapi kalau lo adalah tipe orang yang lebih menghargai waktu dan lo butuh bantuan private dari gue untuk membantu membangun bisnis lo agar bisa menghasilkan puluhan juta ke ratusan juta, maka gue juga udah sediain aksesnya. Gue udah bikinin formulir khusus coaching private bareng sama gue di kolom deskripsi. Lo tinggal klik aja di situ, lo tinggal isi data-datanya di situ, dan mudah-mudahan lu sama gue cocok, jadi nanti bisa gue follow up. Tapi ingat ya, ini spotnya terbatas, jadi limited spot banget. Kalau misalnya spotnya udah full, maka ini akan gue tutup, alias lu akan masuk ke daftar waiting list gue. Sekarang gue punya satu pertanyaan buat lu, yaitu selama ini kalau lu udah berjualan di Instagram atau membangun akun Instagram lo, kira-kira strategi apa sih yang paling the best banget yang udah lu praktekkan yang membuat akun Instagram lu tuh bisa menghasilkan uang paling banyak? Share juga guys strategi lu di kolom deskripsi, siapa tahu nanti bisa membantu teman-teman kita yang lain. Dan gue juga penasaran, pengen dapetin inputan dari lu semua, siapa tahu itu juga bisa menginspirasi gue untuk membuat video-video seperti ini. Oh ya, buat lu yang pengen gabung ke Facebook grup gue, linknya pokoknya gue taruh juga ya di kolom deskripsi. Nah, kalau lu yang baru mampir ke channel gue dan lu suka dengan konten-konten tentang sosial media, personal brand, dan bisnis online, maka lu pasti suka nih dengan konten-konten gue yang ini guys. Anyway, makasih banget guys buat lu yang udah nonton sampai akhir video ini. Seperti biasa guys, gue bakal ketemu lu lagi di video gue berikutnya. Ciao.